Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lamima, pendamping PKH Kecamatan Lapanokusambi, Kabupaten Muara Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi sebelum kita melangkah pada topik ini, mungkin sebelumnya kita bisa mereview pertemuan kita minggu kemarin. Jadi mungkin ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan hari ini mungkin masih ada yang ingat apa pelajaran kita minggu sebelumnya. Mungkin Ibu Jamila, kalau masih ingat, coba sebutkan fasilitas layanan apa saja untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ya, apa? Benar, tepuk tangan dulu untuk Ibu Jamila. Yaitu salah satunya adalah membawa anak kita ke posyandu setiap bulan. Pertanyaannya, kenapa kita harus membawa anak kita untuk diposyandukan? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan anak kita setiap bulan. Bagaimana kita mau tahu atau tidak mau tahu perkembangan kita kalau tidak ke posyandu? Jadi memang salah satunya itu adalah menghadiri posyandu setiap bulan. Di lain sisi juga itu sudah menjadi kewajiban ibu-ibu sebagai peserta program Keluarga Harapan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang kedua, coba mungkin Ibu Eka bisa menyebutkan cara memanfaatkan lingkungan sosial untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ibu Eka coba. Oh ya, benar, tepuk tangan. Yaitu salah satunya itu adalah menghadiri pertemuan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau pertemuan kelompok. Jadi di P2K2 ini juga kita membahas tentang persoalan bagaimana kita berlaku hidup sehat. Salah satunya itu adalah persoalan penanganan stunting atau pencegahan stunting. Jadi di setiap pertemuan itu juga pendamping selalu mengedukasi agar ibu-ibu semua selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya, jadi baik, sekarang kita masuk pada materi layanan atau rujukan penanganan dan pencegahan stunting. Jadi mungkin ibu-ibu kira-kira tahu tidak apa saja atau lembaga apa saja yang menjadi rujukan atau pelayanan untuk pencegahan dan penanganan anak stunting. Mungkin bisa di antara ibu-ibu bisa menyebutkan salah satunya? Iya, benar. Salah satunya itu adalah posyandu. Apalagi? Iya, puskesmas. Apalagi? Iya, benar, pendamping sosial. Jadi ibu-ibu yang menjadi rujukan atau lembaga untuk kemudian sebagai pencegahan dan penanganan stunting itu adalah tabelnya ada di sini. Mungkin ibu-ibu bisa lihat ini rujukan layanan penanganan stunting itu ada puskesmas, ada posyandu, ada puskesos, ada dinas sosial, kemudian ada kontak telepon pelayanan sosial anak, biasa disebut TEPSA, atau juga balai atau loka AMPK. Tapi di daerah kita yang menjadi rujukan atau menjadi kebiasaan rujukan kita itu adalah puskesmas, posyandu. Jadi hanya dua layanan ini yang selalu menjadi rujukan masyarakat di daerah kita. Jadi puskesmas itu adalah kantor pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan.
Kalau posyandu ini adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pegawai puskesmas setiap bulannya atau dia turun di desa. Jadi posyandu itu dia kegiatannya adalah menimbang bayi balita, mengukur berat badan bayi balita, kemudian tidak hanya pada persoalan balita, keluhan-keluhan juga, keluhan-keluhan apa segala macam yang berhubungan dengan kesehatan, juga kita bisa berkonsultasi di sana. Karena di sana sudah memang ada petugas atau pelayan kesehatan. Begitu. Jadi, baik ibu-ibu, selain juga rujukan layanan puskesmas dan posyandu, juga ibu-ibu bisa berkonsultasi sama pendamping sosial. Jadi pendamping sosial juga itu bisa dijadikan tempat konsultasi atau melapor ketika misalnya ada gejala-gejala stunting yang ada di lingkungan ibu-ibu. Begitu. Jadi pendamping sosial itu juga ini salah satu, ada beberapa item pendamping sosial, salah satunya misalnya tenaga kesejahteraan sosial. Itu meliputi pendamping PKH, pendamping QB, kemudian juga pendamping sosial anak, kemudian juga ada pendamping sosial lanjut usia. Yang berikutnya juga pendamping sosial profesional. Kemudian juga ada penyuluh sosial dan ada relawan sosial. Tapi ibu-ibu yang ada di daerah kita itu, yang sering kita jumpa itu adalah pendamping PKH yang rutin melakukan pertemuan kelompok setiap bulannya. Bahkan mungkin dijumpa dalam setiap 2 minggu sekali. Jadi tugasnya pendamping PKH itu atau pendamping sosial itu tidak hanya mengurusi persoalan sosial. Taruhlah misalnya pendamping PKH, dia hanya mengurusi apa yang menjadi domain PKH, itu tidak. Tapi juga persoalan kesehatan juga itu bisa kita berkonsultasi dengan mereka. Karena kenapa? Tujuannya itu adalah ketika misalnya kita berkonsultasi dengan mereka, mereka bisa mengantar kita kepada pelayanan kesehatan yang ada di desa atau yang ada di kecamatan. Ya. Jadi yang berikutnya adalah ibu-ibu sekalian, kira-kira ada atau tidak di lingkungan sekitar ibu-ibu ada anak atau ibu hamil yang mengalami gejala stunting? Oh, tidak ada. Ya, terima kasih. Kalau misalnya ada, sampaikan saja bahwasanya ketika misalnya ada anak-anak atau ibu yang mengalami gejala stunting itu, mereka bisa memanfaatkan, kalau keluarga misalnya yang dapat bansos, mereka bisa mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak. Kemudian juga harus melakukan stimulasi terus dilakukan oleh kedua orang tua atau keluarga. Kemudian juga keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan seperti misalnya kepala RT atau kepala dusun atau aparat desa atau juga kepala desa, supaya itu bisa diteruskan kepada petugas-petugas kesehatan supaya mendapat pelayanan atau dilayani secepat mungkin. Begitu. Jadi pesan kunci yang saya sampaikan pada pertemuan ini adalah mencegah anak agar tidak stunting adalah bentuk pengabdian kita terhadap kesehatan anak. Yang kedua, saya menghimbau kepada ibu-ibu untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi pertemuan kesempatan pada hari ini cukup sekian, tapi sebelum kita bubar, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat pada kesempatan sore hari ini bisa berkah untuk kehidupan kita. Doa dimulai.
Terima kasih. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.